Ibu. Iya. Kami sementara masing-masing siapkan naskah. Ini nanti saya yang rekam ini Pak Noven. Saya rekam. Oh. Iya, ini saya sedang Ibu. rekam. Oke, lanjut. Sudah direkam. Oke. Halo Pak Wahyu. Aman kok berdua? Halo. Ya, halo Pak. Ini kita akan praktek saja. Kita bisa buat skenario saja ya. Oke, baik. Supaya Baik, Pak. ini anggap saja kita sedang mengalami suatu masalah, kemudian kita membuat pertanyaan jawab gitu. Oke, baik. Naskah sudah ada, Pak? Ini mau habis. Pak punya sudah ada kok? Belum. Saya ada sedikit apa ini, tapi saya tunggu sedikit.
Saya kirim ke situ ya Pak. Oh ya, oke. Ya Pak Alo, saya sudah kirim itu. Oke, baik. Pak punya juga kirim ke saya. Oh, ini Google Meet ya. Tidak, saya kirim di Japri tadi nomor Pak tadi yang Pak kasih tadi. Yang Pak WA saya tadi. Oke. Belum masuk nih. Sapu laptop ini juga berat betul deh. Belum masuk, Pak. Sudah. Oke. Di nomor Pak WA saya tadi. Oke. Sabar. Waduh, buka aja setengah mati nih. Waduh. Sapu laptop ini juga berat. Oke, baik. Mulai dari coach ya. Ya, sabar ya saya. Jadi apa nih? Pak sebagai coachnya, saya sebagai coachnya apa? Oke, baik.
Bertanya dulu ya. Oke, baik. Baik sudah. Oke, langsung Bang. Ya, Pak Alo, Iya, selamat Pak Vincent. siang. Selamat sore, Pak Vincent. Bolehkah saya minta waktunya? Halo Bapak Ibu. Halo Pak Halo. Vincent. Halo. Iya, ya. Bisa di room bisa keluar dulu kok di ruang utama. Soalnya Ibu Ida dengan Ibu Diana ada terganggu sedikit. Saya sudah keluar, Kayaknya Ibu. Pak, Oh kayaknya iya, Pak oke Vincent oke. Hah? sudah Oke, keluar, nanti. Ibu. Oke, baik. Ya, makasih. Oke, baik, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih juga, Ibu. Oke, baik, Vincent. Pak Vincent, selamat sore. Bisa ulang, Pak Vincent? Ya. Oh, iya. Oke. Ulang. Pak Alo, selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Pak Vincent. Bolehkah saya minta waktunya? Baik, Pak. Apa yang mau Pak Vincent ceritakan tentang masalah Pak Vincent terhadap saya? Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oke. Baik, Pak. Begini, Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya memang tidak menggunakan buku teks, lalu saya mengacu pada kurikulum. Lalu sepertinya Bapak pengawas agak tersinggung dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak tidak menggunakan buku teks? Ya, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak. Karena materi ini saya sudah ulang-ulang, jadi sepertinya saya sedikit kuasai dengan materi ini. Oke, baik. Apa kelebihan yang dirasakan oleh Pak Vincent saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oke, baik. Kalau begitu, kalau saya boleh tahu, pada saat mengajar, Pak Vincent menggunakan sumber belajar dari mana? Atau sumber belajar apa yang Pak Vincent gunakan? Ya, saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video, itu kan saya sudah download di YouTube atau beberapa artikel gitu di internet. Menurut Pak Vincent, apakah menggunakan buku tes dapat menghambat eksplorasi murid atau menjadi hambatan buat murid untuk memahami materi pelajaran? Kalau saya pikir penggunaan buku teks tidak akan menghambat, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran. Saya setuju sekali dengan Pak Vincent. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik kita memberikan materi kepada murid kita, sehingga mereka dapat memahami itu. Jadi sekarang apa rencana Pak Vincent untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan
menghadap kepala sekolah, saya akan menyampaikan permohon maaf karena saya telah membuat kecewa Pak Pengawas. Kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Pak Pengawas, saya menghendaki supaya masalah ini cepat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kami. Baik. Kira-kira apa yang akan Pak Vincent sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan berbagai sumber, diantaranya buku teks, video-video yang saya dapat dari internet. Maksudnya kita menggunakan berbagai variasi sumber buku itu supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bagus sekali rencananya Pak Vincent, mudah-mudahan berhasil, Pak. Terus, Waktu sudah habis. Belum. Apa komitmen? Sabar, Pak. Sabar, Pak. Ya. Saya punya hanya sampai di sini, Pak Vincent. Oh ya. Ya. Berarti saya harus lihat ulang. Ada lagi terakhir tuh yang apa namanya? Membuat komitmen asal hasil yang dicapai lalu langkah selanjutnya apa? Saya kirim ulang aja Pak ya. Halo Pak Vincent. Ya, saya kirim ulang saja ya. Saya kirim lagi supaya baca lanjut saja. Oh, kirim ulang kah? Sudah Pak, saya kirim itu. Baik Pak, saya bukan.
Sabar Pak Vincent. Laptop. Itu sudah. Masih tetap yang sama Pak Vincent? Masih kah? Halo? Ya, masih. Ya. Oh iya. Lengkap itu, sudah ada lengkap. Ada. Saya coba buka di laptop ya. Ya, di laptop, di HP kayaknya mungkin ada halaman berikut yang tidak bisa dibatasi halaman kok apa. Oke, baik Pak. Connect WA itu di laptop baru bisa buka saja. Oke, baik Pak. Aduh, ini laptop bagaimana lagi? Pelan-pelan Halo? saja, Pak. Pelan-pelan saja, Pak. Tekan-tekan jutir mau lagi nih. Itu sudah. Saya juga kadang-kadang begitu. Laptop saya juga on-on harus penuh data di dalamnya. Dia sudah cukup baik, biar kirim Pak punya supaya saya bisa ini tanya-tanya. Oke, sudah bisa. Oke, baik Pak. Lanjut ya Pak. Ya, oke. Atau ulang dari awal saja supaya lancar toh Pak. Boleh. Oke, kita ulang saja. Ya. Selamat sore Pak Alo. Selamat sore Pak Vincent. Ya, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Baik Boleh. Pak Vincent, boleh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak. Apa yang Pak Vincent mau ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya
baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang tadi kebetulan mensupervisi saya mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi. Sepertinya beliau ada sedikit keberatan ketika memperhatikan saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti media-media yang saya download di internet atau di YouTube. Ketika diingatkan, sepertinya beliau tersinggung. Lalu dia mengingatkan kepada saya untuk menyampaikan jika saya mengacu saya menyampaikan saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku tes. Tampaknya dia tersinggung dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Begitu Pak Vincent. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Vincent tidak menggunakan buku teks? Kalau hambatan sih menurut saya tidak ada. Memang saya sudah terbiasa dengan mengajar cara tersebut. Yang saya ajarkan sepertinya materi saya sudah mengajar berulang-ulang, jadi sedikit kuasai materinya. Baik, kira-kira dengan tidak menggunakan buku teks, apa kelebihan yang Pak Vincent rasakan? Saya merasa lebih bebas, menurut saya lebih bebas menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah menurut saya ini kan sebagai implementasi daripada kurikulum Merdeka atau Merdeka Mengajar. Kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar Pak Vincent menggunakan sumber belajar apa saja? Apakah ada dari video, YouTube, atau media lain, sumber lain? Benar sekali seperti yang Pak katakan itu. Saya menggunakan berbagai sumber selain memanfaatkan media yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Saya juga menggunakan berbagai media yang saya ambil dari media YouTube, dari internet, seperti video-video yang berkaitan erat dengan materi pembelajaran hari itu. Menurut Pak Vincent, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid atau menghambat murid memahami materi pelajaran? Kalau berbicara hambatan, menurut saya menurut saya tidak ada yang menghambat untuk murid mengeksplorasi. Saya pikir penggunaan buku teks itu bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Saya setuju ya Pak dengan Pak Vincent. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan sumber belajar, semakin baik dalam kita mengajar, dan semakin baik pula murid memahami materi pelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Vincent untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya harus menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah kecewa Bapak pengawas. Kalau memang itu memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas biar masalah ini cepat selesai sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kami. Apa yang Pak Vincent katakan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan sejujurnya bahwa saya menggunakan banyak sumber belajar seperti yang saya sampaikan tadi itu seperti buku teks juga. Ini video pembelajaran yang saya ambil di internet. Video pembelajaran juga saya jadikan sebagai media untuk memperkaya materi. Media-media juga yang saya ambil selaras dengan materi-materi yang saya siapkan hari itu.
Bagus sekali rencana Pak Vincent. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Vincent. Ya Pak. Apa yang menjadi komitmen Pak Vincent terhadap rencana yang Pak Vincent akan lakukan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk tujuannya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid supaya mereka lebih senang sehingga kegiatan eksplorasi murid tidak ada unsur paksaan dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya supaya mereka lebih luwes sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Waduh, Pak Al. Pak Alo terpental ini. Waduh. Ya, Pak Alo terpental. Dapat lagi. Halo, Ibu. Maaf. Kasihan Pak Vincent. Oke, lanjut. Baterai laptop habis. Lanjut, Pak. Aduh, ini bagaimana sudah ini baterai laptop habis ini. Pakai HP saja, Pak. Ya. Pakai HP lanjut saja, Pak punya sudah. Pakai HP saja. Yang saya punya ini saya ada ketik di laptop. Waduh. Aduh, sial sudah ini bagaimana. Hei, kamu dua. Ibu, di situ masih ada baterai ke laptop? Bisa pinjam kok? Baterai masih full kah? Saya pinjam laptop dulu. Sementara kerja kah? Hah? Hah? Baterai laptop orangnya tuh. Mata nang. Baterai sawi. Ay. Sudah simpan kah yang ini nih? Yang ketik ini? Sebentar. Bisa. Saya bisa bantu tapi sebentar. Saya selesaikan ini dulu. Halo, Pak Vincent. Halo, ya. Sabar. Saya buka lagi WA ini saya pakai punya laptop ini. Ya. Boleh. Kalau begitu nanti kita praktek saja yang Pak Vincent punya naskah. Nanti kita gonta-ganti saja. Atau bagaimana, Pak? Ya. Persoalan sapu naskah ada ketik di laptop yang tadi. Oke. Kalau begitu kita praktek sapunya saja ya. Sekarang ganti yang coach, yang coach C. Tapi sabar, saya buka WA yang laptop yang ibu punya nih, teman guru punya nih. Saya buka dulu. Sampai sekitar jam 6. Jam 7 berdatanya baik. Jam. Tidak apa-apa taruh sini.
Halo, Pak Vincent, maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, saya sementara berusaha pinjam teman guru punya laptop. Itu sudah. Sabar, Pak. Oke, lanjut Pak Amansyah. Sial benar laptop. Tidak pengaruh tadi saya pakai untuk apa tadi simulasi tadi Itu ANWK. sudah. Kami sementara persiapan hari Jumat Sabtu nih akreditasi nih Pak Alo. Oh, Guru mereka kapan visitasinya? belum ada informasi. Kami punya hari Jumat Sabtu nih sudah ada jadwal ini Kak. Makanya saya Salah saya buka WA. Ayo. Apa yang ambil dia punya apa gula? Tidak boleh Apa? sembarang di dapur sana tak tahu. Bentar buka WA. Kami punya ke dapur. Sengsara ini. Ada. Laptop aja pakai acara mati lagi nih. Sial benar. So, sampai mana tadi yang pertama tadi? Halo, Pak Vincent. Halo. ya halaman terakhir. Ya. Halaman terakhir. Aha. Sudah ditanggung jawab kah? Oke, baik. Sudah sampai di komitmen apa? Ya. Oke. Baik. Apa komitmen Pak Vincent terhadap rencana ini? Sabar. Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar dengan maksud ini supaya bisa mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa menjalankan yang namanya merdeka belajar dan juga bisa membuat mereka senang ketika dalam mengeksplorasikan materi supaya kelihatan seperti tidak ada unsur paksaan sehingga saya serahkan sepenuhnya pada murid untuk memilih sumber belajar pada mereka. Ya. Wah, bagus sekali Pak Vincent. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Vincent. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, sukses selalu ya Pak Vincent. Ya, amin. Oke, baik. Sekarang kita gantian nih. Ya. Selamat sore Pak Vincent. Selamat sore Pak Alo. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika di
jam pertama tadi ketika dilaksanakan supervisi oleh pengawas. Oh ya, baik Pak. Apa yang mau Pak Alos ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak Vincent, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku tes. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh ya, begitu Bapak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Alo tidak menggunakan buku teks? Begini Pak, saya tidak mengalami hambatan apapun. Saya merasa saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Oh ya, baik Pak. Kalau begitu, apa kelebihan yang dirasakan Pak saat menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka, bahwa kita guru, peserta didik merdeka belajar dan kita merdeka mengajar. Oh ya, baik Pak. Kalau boleh tahu pada saat Pak Alo mengajar tadi menggunakan sumber belajar apa saja Pak? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran dari YouTube dan artikel ilmiah dari internet. Menurut Pak Alo, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku tes tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Ya, saya juga sependapat dengan Pak Alo, saya setuju. Memang semua ini bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Pak Alo untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang Pak Alo sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana Pak. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Pak terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada Halo murid-murid Pak saya. Vincent, bisa dengar suara saya? Ya Ibu. Ya, 5 menit lagi kita kembali ke ruang utama Pak Vincent dan Pak Halo ya. Nah, siap Ibu. Siap Ibu. Oke, mantap, lanjut. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat.
Link Oke, main room-nya saya kirimkan di kolom chat. ya, siap Baik, Ibu. baik. Oke, lanjut. Oke. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya. Oke, terima kasih Pak Vincent atas waktunya untuk sharing pendapat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Amin. Oke. Amin. Puji. 5 menit lagi kita masuk ke ruang utama. Pak Vincent, sebentar saya cas laptop. Nanti yang saya punya saya kirim di Pak Vincent nih. Oke, siap Pak. Siap Pak. Nanti saya kirim ke Pak Vincent. Ya. Mungkin kira-kira sekitar jam 8 atau jam 9 saya naik ke sini lagi baru saya kirim. Ya, oke. Saya mesti cas dulu ini. Ya. Sengsara sementara kegiatan baru. Baterai cepat habis, pengaruh tadi sudah pakai untuk simulasi nih. Itu sudah Tadi simulasi ANBK ini. itu sudah. Tadi kami kemarin simulasi ini ANBK kemarin 2 hari. Kami ini hari dan besok. Kami sudah 2 hari sudah. Kami hari Jumat Sabtu ini akreditasi. Wah, padat Ini makanya saya jam sekarang belum masih di sini nih saya. Sebentar dikit berturun. Pak, mereka punya belum ada jadwal kah? Belum ada jadwal. Oh iya. Itu dari tim supervisornya kirim jadwal kah? Ya, mereka sudah konfirmasi. Sebelumnya itu sebenarnya terjadi di tanggal 18, 19 itu, tetapi karena ada sistem sispenanya agak error, sehingga diundur lagi ke tanggal 27, 28. Berarti kami sekitar bulan Oktober kata sepertinya ini. Ya. Ada listrik aman Ya, di sini listrik juga lumayan, tapi kalau dia mau mati ya bisa 1 minggu. Itu sudah, intinya ada listrik. Sengsara. Kami mau print administrasi apa saya harus lari ke tempat yang ada listrik. Sial benar. Itu sudah. Kami di sini memang ada jaringan agak sedikit ini, cuma di tempat-tempat tertentu. Yang misalnya sekarang di saya ini berada di samping ruang kepala sekolah, hanya 1 titik ini saja yang jaringan agak sedikit baik. Kalau di ruangan lain ya mati hidup. Kadang-kadang saya terpental terus. Kalau di situ masih aman. Saya sudah sampai ke situ waktu saya bimbing Ibu Ernalis Fenge saat PPG itu PPL itu. SMP ya? SMP. Itu sudah. Sengsara begini sudah kadang sementara kerja tugas tiba-tiba baterai mati. Tadi saya pakai 2 laptop, cuma laptop yang satu sudah habis pada saat simulasi tadi. Ini laptop yang ini juga sudah habis. Pak, mereka punya listrik belum masuk kah? Belum masuk baru 1 dusun ini aneh ganjil ngeri. Jalan tidak ada, listrik juga tidak ada. Iya. Masuk baru dusun pertama ini. Berarti setelah ini di kesana
Rategili itu ya. Ya, nah, di Rategili. Sudah. Ibu Masalah Fasi tadi jarak kirim link utamanya. di WA. Halo. Ya, ya. Apa Ibu Fasi tadi kirim link apa nih namanya link